Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru selamatnya adalah domba yang dikorbankan. Domba. Sekarang apakah mereka menyembah juru selamat? Kambing, domba? Tidak mungkin lah, Jom. Udah bisa aku bertanya? Lalu kenapa Anda menyembah Iya, bisa aku bertanya? anak manusia yang berdomba itu? Kenapa? Kenapa Yahudi tidak menyembah domba yang menjadi juru selamat mereka? Biar ku jawab. Oke. Sekarang saya jelaskan. Oke, Jom. Oke, diskusi yang menarik. Silakan. Saya tanya Juma sekarang. Apakah Juma secara jujur berintegritas dalam jiwamu bisa mengakui sekarang bahwa Juma bisa nggak membedakan pribadi si Musa, apalagi pribadi seekor domba, perbedaannya dengan Yesus? Bisa nggak bedakan? Beda, jelas Jelaskan beda. perbedaannya. Musa dan Yesus sama-sama juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan ingat, sedangkan domba itu adalah alat pendamai antara Tuhan dengan Bani Israel. Imamat 1 nomor 1 dan nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan mempersembahkan binatang sebagai korban penebus dosa, ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk melakukan domba, kambing dan sapi. Tidak ada perintah Tuhan Elohim. Katakanlah kepada orang Kristen, orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, apabila mereka ingin mendamaikan dosanya dengan Tuhan Theos Dewa, hendaklah mereka membunuh Yesus, korbankan darah Yesus, tumpahkan darah Yesus. Itu nggak ada. Berarti Juma tidak memahami secara benar dan berintegritas tentang perbedaan Musa dan Yesus, domba di perjanjian lama sama Yesus. Yang saya maksud perbedaannya adalah Juma, perbedaan yang kami tanyakan adalah perbedaan secara latar belakang keberadaan tiga wujud itu, tiga material itu. Misalnya begini, menurut Juma, sepengetahuan Juma, karena Juma sudah menggali Alkitab, ya, kalau memang benar menggali Alkitab, bagaimana perbedaan latar belakang keberadaan Musa, baru anak domba di perjanjian lama, dengan Yesus? Bagaimana perbedaan latar belakangnya? Oke, baik. Nabi Musa latar belakangnya dengan Yesus punya latar belakang di mata Kristen itu nggak ada hubungannya. Ingat, Musa sebagai juru selamat bagi Bani Israel yang dalam tekanan, dalam masa perbudakan. Oke? Sementara Kristen ini siapa? Kristen ini yang dibebaskan oleh darah Yesus ini, Kristen ini siapa di mata Tuhan? Kutanya dulu. Siapa Kristen ini? Orang Roma, Yunani, orang Indonesia, orang Belanda ini di mata Tuhan. Sampai Yesus harus menjadi korban tumbal untuk mereka. Kutanya dulu. Kalau itu pertanyaanmu, saya langsung bisa tanya balik dirimu. Lalu Kristen, orang Yunani, orang Romawi, orang termasuk sebagian orang Israel, termasuk Juma, termasuk orang Arab, termasuk orang Irak, Iran, dan Kuwait. Siapa di mata Tuhan? Bisa kau jawab? Oke, saya jawab. Ketika kemudian Nabi Musa diutus oleh Tuhan, Bani Israel adalah bangsa pilihan. Maka ketika bangsa pilihan dalam perbudakan, Tuhan mengutus Musa sebagai juru selamatnya. Lalu kemudian domba menjadi tameng agar supaya tulah yang datang anak sulung yang ada pada saat itu tidak mati. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, perintahkan kepada kaummu untuk mengambil darah kemudian domba, percikkan di rumah-rumah, pintu rumah-rumah kalian, supaya ketika aku lewat anak-anakmu tidak mati. Mereka adalah bangsa pilihan, maka ada domba sebagai penebus mereka. Pertanyaan saya, pada saat Yesus harus jadi korban, ditumpahkan darahnya untuk Kristen, siapa Kristen ini? Bukankah Kristen ini adalah bangsa yang menyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi? Ayo, tunjukkan kepada saya pesenamu. Siapa Kristen di mata Elohim? Siapa orang Roma, Yunani di mata Elohim? Tuhannya Yahudi. Silakan.
Sebenarnya pertanyaan saya tidak terjawab sama Abu tadi yang terakhir. Saya bertanya, yang bangsa pilihan Bani Israel, di luar Bani Israel bukan bangsa pilihan. Bahkan sampai titik di mana Yesus harus tumpah darah oleh karena kalian mengatakan dia penebus dosa kalian. Pertanyaan saya, pada saat penumpahan darah terjadi, Katolik, Protestan itu atau cikal bakalnya adalah Roma Yunani, itu siapa di mata Elohim? Bangsa pilihan rupanya. Bukan ke Goyim. Oke, sudah saya jawab Silakan. pertanyaannya, nggak usah Iya, menyebar ya. silakan. Karena pertanyaanmu, siapakah orang Kristen, Protestan, Katolik, Yunani, Romawi ini di mata Tuhan? Siapa? Jawabannya adalah termasuk Juma. Kita sama-sama manusia yang dibutuh selamatkan karena kita penuh dengan dosa. Itulah jawabannya. Siapa? Mana dalilnya? Loh, mana? kok mana dalilnya? Dalil mana? Di dalam Alkitab. Mana? Silakan. Bentar, Edis. saya ambil. Kalau kamu mau Muridnya dalilnya. Edis. Tapi kalau dapat dalil kamu harus percaya ya. Masalah generasi. Ayo. Siapa orang Roma Yunani di mata Tuhannya Yahudi sampai harus orang yang diutus dikasih mati dengan darahnya dijadikan sebagai korban tumbal untuk orang Roma Yunani? Itu siapa mereka ini? Jadi pasca salah arah. Besok saya harap saudara nggak usah pergi rayakan pasca karena nggak ada tujuannya. Oke. Semoga Juma terbuka hatinya. Iya. Karena saya juga tidak mau menjawab dengan asal-asalan, apalagi dengan opini sepertimu. Yohanes 3. Bukan. Kalau itu tentang bagaimana Yesus dapat sebagai juru selamat itu. Ya, silakan. Saya akan baca dari Roma 3:23. Dijawab ketawa gimana sih? Kenapa? Bagi Tuhan, bukan bagi Paulus. Siapa orang Roma Yunani bagi Tuhan, bukan bagi Paulus. Ayo. Dengar dulu ya. Saya akan jawab, tapi beginilah kamu berdiskusi tidak fair kayak gini. Saya minta bagi Tuhan. Tuhannya Kami Yahudi. percaya bahwa Alkitab Bukan bagi itu Paulus. 37 buku itu, 27 buku perjanjian baru kami percaya Itu firman dari Tuhan. tamu, kawan. Itu dari tamu. Loh, itu menurut Anda terserahlah. Saya nggak Iya, akan silakan. intervensi. Iya, silakan. Jadi Anda harus fair dong. Iya, silakan. Masa kamu menggiring saya harus jawab pakai yang lain, kan lucu. Iya, silakan. Oke, jadi fair. Silakan. Tapi katanya cerdas. Iya, silakan. Oke. Iya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3:23 bahwa upah dosa adalah maut. Terus Karena kenapa? Ini diambil dari sumbernya Kejadian juga ya, pasal 3. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3. Iya. Hubungan manusia dengan Tuhan telah rusak. iya. Udah, Gak ada dalilnya padahal. Termasuk Juma dan nenek moyang Juma, kakek buyut Juma di dalamnya. Iya. Termasuk. Garang cerita ini, Bukan garang dalam cerita. cerita ini ayat firman Tuhan yang kami yakini. Mana dalilnya? Tuh, kau bacalah Roma 3:23 dan kau bacalah Kejadian 3, kejatuhan manusia dalam dosa. Biar jelas Kejadian padamu. 3. Kejadian 3 yang mana? Kejadian 3 Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 3 itu Ya, nanti yang ada dikutuk perikopnya. di Kejatuhan Kejadian manusia dalam 3 dosa. itu. Kejadian 3 yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk ada antara lain iblis, Tanah. apa namanya, Tanah. Hawa dikutuk. Mana ada? Dalam Fitnah. Perjanjian Lama kami, Fitnah. dalam Fitnah. Perjanjian Lama kami sebagai Alkitab kami, ya Fitnah kami ini. dengar dulu, kami meyakini Alkitab sebagai sesuatu yang kami tidak bisa bantah tentang kejatuhan manusia. Mana? Saya dijelaskan dulu tentang kejatuhan manusia ya di dalam pasal 3, waktu manusia yaitu Adam dan Hawa. Mana kutukan Tuhan kepada saat Hawa melakukan. mana? Saya baca, dengarkan. Oke, Tunggu saya sebentar. silakan. Kalau itu permintaanmu, bacakan ayatnya baru saya mau gitu loh. Bacakan. Bentar. Tapi ulangi dari data 14-nya ya. Apa? Dari 14. Dari 14. Iya. Ini Kejadian 3 ya. Kita masuk dulu Kejadian 3 tentang
kejatuhan manusia dalam dosa. Iya, perikop yang salah. Manusia jatuh ke dalam dosa ya, itu Kejadian 3 ya. Adam, itu perikop yang salah dibuat-buat itu. Jangan dulu masuk ke penafsiran ya. Itu ya, ranahnya yang udah beda, menafsir. bro. Perikopmu itu yang menafsir. Iya, terserah lah, bro. Adam itu. Tapi udah beda, bro. Iya, baca dari 14-nya kalau gitu. Kita bicara Biar konteks. kita dengar. Iya, 14 kita mulai, biar kita tahu Anda semuanya. kan berkata mana kutukannya untuk manusia. Iya, Jadi baca dari 14. tinggalkan aja itu yang ular. kan yang kamu problemkan kan masalah manusia, katanya mana dalilnya. Bukan, supaya kita bisa membedakan mana kutukan, ya, mana kutukan, mana hukuman. Ayo. Oke, saya mulai dari ayat silakan. 16 ya, bro. 14-nya nggak mau dibaca. Kalau memang kamu ingin sekali mendengar, tidak ada masalah. Iya, baca. Oke, baik. Saya mulai dari 14 saja. Biar nanti Iya. penonton pun dia nggak dipikir saya ada udang di balik batu seperti Juma ini. Aku pula yang salah. Dia yang baca, dia yang bawa. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kejadian 3 yang 14 sampai berikutnya lah ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena Ular. engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Bahasa kutuk pun ada ya. Ini bahasa aslinya, bahasa Ibrani nih, boleh Anda cek. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini maksudnya ular, dan perempuan ini maksudnya Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya, maksudnya keturunan ular dan keturunan si Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepala ular maksudnya. Dan engkau Hawa akan meremukkan tumitnya. Firmannya ayat 16 kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan ternyata sampai detik ini perempuan, termasuk ibu Juma, kesakitan melahirkan anaknya. Termasuk melahirkan Juma ini. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi satu kutukan untuk manusia, yaitu perempuan ya, jelas. Lalu firmannya kepada manusia itu. Dengar dulu. Lalu firmannya kepada manusia itu. Saya lagi mempertanggungjawabkan dalil ini sesuai tuntutanmu. Tolong dengarkan baik-baik. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Bukankah kita sekarang susah cari rezeki, bos? Tapi Yesus sudah tebus, kenapa masih susah? Tunggu dulu, ini kita konteks di sini. Jangan lari dulu ke situ. Makanya aku bilang kau selalu pertanyaanmu ada udang di balik batu. Hancur. Ayat 18, jom. Dengar. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Termasuk si Juma jadi debu nanti, termasuk nenek moyangnya. Bukankah ini suatu fakta yang tak bisa kau bantah? Terus kutukannya mana? Kutukannya Ya, mana? Ini kutukan, semua itu kutukan. Ada siapa yang dikutuk di situ? Aduh, pertanyaanmu seperti tamat PAUD kau ini, seperti TK kau ini. Yang dikutuk di situ tanah. Kalau kau yang dikutuk sudah mentok, yang dikutuk aja, kita tanah. sudahi perdebatan ini, bilang kalau kau udah kalah. Yang dikutuk iblis, yang dikutuk tanah. Yesus datang nih menebus. Apa yang ditebus? Kutuk. Sekarang cuma mau ke zaman Yesus. Saya siap. Tunggu. Berarti Yesus menebus kutuk. Kutuk apa? Kutuk yang iblis. Berarti iblis sekarang tidak dikutuk lagi karena Yesus sudah tebus. Yang kedua, Coba dulu ini. Ada ini pendukungmu. Emosi Oten katanya. Siapa yang emosi? Kita aja ketawa-ketawa. Justru penonton ini yang emosi ku tengok. Ketika Yesus itu kemudian datang mati di atas salib untuk nebus kutuk. Kenapa wanita melahirkan masih sulit?
Kenapa laki-laki masih susah cari kerja? Jadi apa fungsinya Yesus ini mati? Lagi pula Roma 8 nomor 10 di situ Udah dikatakan, terbalik otakku, Jum. loh, Yesus mau ngapain Yesus turun ke bumi? Ngapain dia menebus? Apa yang ditebus Udah Yesus? terbalik otakku, Jum. Coba agak Apa yang ditebus Yesus? minum air dulu, biar lurus. Apa yang ditebus Yesus? Dosa Minum apa air yang dulu. ditebus Yesus? Kutuk apa yang Yesus tebus? Kepada penonton-penonton yang 5,2 ribu ini ya, ini si Juma udah terbalik otaknya. Dia cerita tentang kejadian pasal 3, kejatuhan iblis, kejatuhan manusia dan dikutuk Tuhan. Tapi dia cerita tentang akibat Yesus sebagai korban menebus manusia yang 2000 tahun lagi baru muncul. Kan aneh ini orang. Yang tadi ke kejadian 3 siapa? Saya ya? Hei, udah. Kejadian lain kan saya sebut. Saya banting HP di depan saya kalau bukan depan kau. Iya. Dasar anjing. Terus? Ada bantuan. Oke. Saya ambillah. Oke, saya kutiplah ambil itu. Ya. Oke, sekarang Yesus turun untuk menebus manusia-manusia kan? Ya, setelah Dari yang tadi, kan? tahun Masehi 2000 tahun Ya. kurang lebih dari Yesus peristiwa kejatuhan turun. itu, ya. Yesus dari pengutukan datang. itu 2000 tahun berikutnya Yesus datang. lahirlah Yesus. Nah, Yesus datang Baik, untuk benar. menyelamatkan orang-orang semuanya kan? Ya. Dari kutuk tadi, menurutmu? Berarti setelah Yesus datang untuk menebus itu, sebagaimana domba dipercikkan darahnya di pintu-pintu rumah orang Israel, mereka nggak mati kan? Anak sulung nggak mati kan? Ya. Karena sudah dipercikkan darah. Nah, harusnya ketika Yesus sudah menumpahkan darah, berarti kita tidak lagi susah mencari rezeki. Wanita tidak lagi susah melahirkan. Betul? Betul? Nice. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Ah, iya dong. Iya dong. Iya, Iya, iya ada- dong. Iya. ada- iya, ada apa? iya. Apa namanya? Ada nilai. Ada nilai. Tapi bukan begitu sebenarnya. Tapi ada nilai. Jadi apa? Oke. Kenapa kembali ke situ kalau tidak ada nilai? Jawab. Saya bisa Ya, jawab. silakan. Ya, berkelit lagi kayak ular. Bukan, saya nggak akan mau berkelit seperti Anda. Saya akan mau percayalah sama saya. Karena saya ingin bermain logika dengan tetapi Setiap selaras. Anda masuk di koma saya pasti Ya, tersiksa jangan kuat kan. jungkir balik otaknya. Oke, Jum. Saya jawab Ya, ya. lanjut. Ya, silakan. Jadi sebenarnya, Jum, yang bagi kami sebagai pengikut Kristus, Iya, Pak Kristus lagi. meyakini bahwa kutukan yang terjadi pada sejarah kejatuhan manusia di kejadian 3 itu, dengan kemudian munculnya Yesus karunia dari Allah Bapa sebagai juru selamat dengan menebus Sebagai domba. dosa kita umat manusia, bukan berarti kutukan seperti melahirkan susah cari makan itu. Iya. Dengar dulu, langsung seketika berubah seperti yang Anda maksud, tapi itu berkaitan dengan, berikan saya waktu Aduh, menjelaskan. Bara. Enggak, aku Berkaitan ketawa dengan aja. adalah penebusan terhadap dosa-dosa manusia yang selama ini menjadi pemisah bagi manusia dengan Tuhannya. Tapi setelah ditebus dengan darah anak domba yaitu yang disimbolkan oleh Yesus Kristus itu, memulihkan kembali hubungan yang telah terputus di kejadian 3 itu tentang kejatuhan dosa itu. Jadi memulihkan kembali hubungan. Jadi ingat, yang saya tegaskan bukan saya ya. Nanti kamu bilang saya beropini. Yang ditegaskan firman Tuhan itu, yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Tuhan, ya, sehingga terciptalah hubungan, yaitu di mana ada Allah di dalam diri kita. Itulah arti Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada di dalam diri kita. Kalau dulu sebelumnya Yesus ada, bahwa manusia itu karena udah posisinya jatuh dalam dosa, mereka itu harus selalu seperti tidak percaya diri karena mereka udah terkutuk di dalam dosa, dan mereka setiap hari-hari Sabat, hari-hari tertentu harus datang ke bait Allah, ke kemah Tuhan, membawa tekukur, membawa seekor kambing, membawa seekor lembu untuk menjadi bukti bahwa mereka pengakuan dosa karena hidup terus dalam dosa. Tapi setelah di dalam penebusan ya anak domba Allah, yaitu melalui darah Kristus, peristiwa Paskah yang kita imani hari ini, maka pada saat itulah kita sudah dipulihkan dari keadaan itu, bahwa kita sudah berdamai dengan Allah Bapa. Kita sudah berdamai. Walaupun keadaan secara fisik, misalnya ya, kalau tadi dia sumbing, ya tetap sumbing.
Atau tadi dia tetap susah cari makan, harus kita berpeluh dan keringat cari makan, ya tetap harus demikian. Tetapi hubungan kita secara roh, kita secara roh itu sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Itulah yang disebut Yesus dalam Yohanes. Penyembah-penyembah akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Itulah intinya. Menyembah aku lagi di print di kitabnya sendiri. Ucapan Yesus akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi gini saudara, dengar dulu. Ketika Tuhan itu anda tuduh ya bahwa hubungan antara keturunan antar manusia dengan Tuhan itu terputus dengan bias daripada kemarahan Tuhan, bagaimana kemudian wanita akan tetap nafsu kepada suaminya, sakit dalam melahirkan, tanah akan memberikan makanan semak duri dan seterusnya, kemudian kita susah mencari nafkah. Itu adalah bias dari penilaian seorang Kristiani terhadap keadaan itu, bahwa Tuhan dan manusia hubungannya retak, pecah, atau jaraknya ada. Nah, ketika Yesus datang mendamaikan, anehnya Anda dengan mengatakan darah Yesus sudah menjadi pendamai, tapi kemarahan Tuhan tidak hilang. Wanita tetap saja sakit melahirkan. Tetap saja kemudian laki-laki susah payah mencari nafkah. Mana bukti? Berarti itu hanya salah arah saja, hanya asumsi doang. Jadi inilah fakta bahwa saudara kami Kristen ini selalu salah arah dalam beragama. Yang tadi ini, contoh ya, ketika Tuhan mengatakan dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki perempuan dari Adam itu semuanya diberkati. Kejadian 3 dikatakan permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam. Bukan permusuhan antara Adam dan keturunannya dengan Tuhan. Jangan dibuat-buat yang aneh-aneh gitu loh. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak pernah memusuhi itu hambanya. Gak pernah. Yesus turun ke bumi tak ada hubungannya dengan apa yang diimani oleh Kristen hari ini tentang Paskah. Paskahnya Yesus dengan Paskahnya orang Kristen itu berbeda. Paskahnya orang Yahudi dengan Paskahnya orang Kristen, Paskah yang dibuat-buat. Nah, sekarang ketika kita mengambil contoh seperti Keluaran 20, atau Anda memaksakan masuk ke dalam Keluaran 12, di sana orang Yahudi diselamatkan. Maka mereka kemudian bersyukur. Ajaibnya di Islam ini, saya bawa Islam nih supaya tidak satu arah saja. Di Islam, ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad berpuasa di 10 Muharram. Lalu dia menemukan juga orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi Muhammad bertanya, kalian ini sebenarnya puasa apa sih? Kok bertepatan dengan hari di mana saya berpuasa, kok kamu juga berpuasa? Ternyata di dalam kitab Keluaran 12, mereka juga diajarkan pada tanggal 10 bulan ini, diambillah kemudian oleh masing-masing seekor anak domba. Ternyata di tanggal 10, di bulan yang dimaksud Bani Israel, di Keluaran 12 itu sama dengan tanggal 10 Muharram di Islam, di mana mereka, Nabi Muhammad, juga berpuasa. Namanya puasa Asyura, memperingati Nabi Musa ketika selamat dari perbudakan Mesir, dari kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad memperingati dan disunahkan kepada umatnya juga memperingati. Berarti antara Pesah atau Paskah orang Yahudi dengan Asyura di Islam itu selaras, relevan, sama-sama memperingati kemenangan Musa dari Firaun. Sedangkan Kristen, kemenangan dari mana Kristen ini? Oh, kemenangan dari dosa-dosa. Dosa apa rupanya Kristen? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa yang dilakukan siapa? Adam. Apa hubungannya? Kenapa Yesus jadi tumbal? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya Yesus. Silakan aja Jum, Anda berpendapat Ya, tidak ada hubungannya. apapun, ya Nah, kan? sekarang tunggu. Ini baru tembok pertama yang tidak bisa Anda tembus. Tembok kedua, kematian Yesus itu tidak ada. Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul kepada kaumnya Bani Israel, itu tidak mati di salib. Dengan konsep yang Anda bangun hari ini, itu batal. Dengan demikian, kematian Yesus pun batal. Yang mati adalah orang yang menggantikan dia. Paskah yang Anda buat-buat sendiri, itu nggak nyambung dengan Paskahnya orang Yahudi. Kematian Yesus itu untuk apa? Coba.
Kalau sudah begini, Jum, bukan diskusi lagi namanya. Kamu itu Enggak. khotbah. Bukan. Kematian Yesus itu, coba. Kematian Yesus itu siapa yang ngajarin? Anehnya Sebagaimana- kamu bahkan iman salah. orang lain gitu loh. Jadi Bukan. aneh juga. Sebagaimana perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 terhadap Musa. Perintah Tuhan terhadap Musa untuk menyembelih domba. Tolong tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk menyembelih Yesus. Mana? Yang mengatakan sama Juma ada perintah mengatakan menyembelih Yesus siapa? Sebagaimana paskahnya orang Yahudi, Nabi Musa disuruh menyembelih domba. Sebagaimana Kristen cocokologi, Yesus adalah domba. Jangan Tunjukkan perintah. cocokologi, justru Anda yang mencocokologi kalau begini tipemu. Tunjukkan di mana perintah Masa kami Elohim. disuruh mencocokologi? Tunjukkan di mana Kami kemudian hanya mengatakan Elohim. apa yang ada di firman Tuhan. di mana Elohim meminta untuk membunuh Yesus demi dosa dunia itu di mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Untuk barang di- siapa yang percaya padanya akan Percaya. diselamatkan. Itulah Percaya perintahnya. kan? Bukan Itulah ditumbalkan. perintahnya. Tapi Yohanes dipercaya. 3 ayat 16. Dipercaya atau ditumbal? Kami kan mengatakan firman Tuhan. Iya, dipercaya atau ditumbalkan. Proses penyaliban atau ditumbalkan atau apalah istilah bagimu, yang pasti dia wafat di kayu salib dan tumpah darahnya saat dilakukan siksaan oleh pihak-pihak raja-raja Kaisar Romawi, prajurit-prajurit Romawi kala itu, Oke. dan menyebabkan darahnya tumpah dan kemudian Oke. dia mati, lalu kemudian Oke. diturunkan dari salib, lalu Oke. dia dikuburkan ke dalam kubur, Oke. dan sampai 3 hari 3 malam lalu dia Oke. bangkit. Oke. Nah, sekarang hidup mana kembali. mana informasi dari Elohim untuk perintah membunuh Yesus? Tunjukkan. Kami sebagai umat Kristen tidak pernah mengatakan ada perintah Allah menyuruh untuk menyembelih Yesus. Tidak pernah. Oh, berarti nggak Yang ada. Tadi yang saya bacakan sama Berarti Juma, tidak ada. yang ada di dalam Lukas Berarti tidak ada. dikatakan, inilah anak domba, inilah dalam akan menebus umat manusia, umat dosa dari Jadi nggak ada. Nggak ada Itu dari yang Elohim, nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada dari Elohim. Tidak ada bahasa dari Elohim seperti yang ada yang Anda mau. Itulah makanya aku bilang paskanya salah arah. Karena perkataan Elohim atau bagaimana cara Allah merencanakan sesuatu yang akan ditindak lakukan ya bukan seperti Juma berbicara kan. Masa Juma sebagai manusia menginginkan dengar dulu. Masa Juma sebagai manusia biasa yang terbuat dari tanah mengharapkan Allah harus mengikuti konsep berpikirmu dalam Allah melaksanakan rencananya kepada manusia. Kan nggak serendah itu Tuhan di matamu. Nggak mungkin. Bukankah Anda yang membuatnya? Saya tidak, Anda yang membuatnya sehingga Yesus harus menjadi tumbal dosa-dosa Karena kalian. Anda tadi Juma tadi bilang. Anda yang membuatnya, bukan saya. Karena Juma tadi Keluaran- di mana Allah memerintahkan kan begitu untuk disembelih Yesus kan begitu ya. Padahal kami tidak pernah Alkitab tidak pernah ada menulis seperti demikian. Berarti dasar pijakan Anda itu apa? Dasar pijakannya adalah janji Paulus. firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesuslah ya domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Baru 1 Korintus 3 Itu siapa? tadi. Siapa yang mengatakan itu? Ya firman Tuhan yang kami yakini. Siapa? Tuhan yang mana? Jadi kalau sudah pertanyaan Juma begini, itu namanya sudah nggak nyambung. Ya enggak, Tuhan yang mana kan cuma satu Tuhan yang benar itu. Tuhannya Ya, Yahudi. Jadi gini, kalau kamu katakan Tuhan Tuhannya yang mana, Yahudi enggak? Bagi kami Tuhannya Tuhan, Yahudi. bagi kami Tuhan itu kalau di dalam perjanjian kurios, ya. Iya, siapa Tuhan yang Tuhan yang mengatakan maha itu? kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Siapa? yang berkuasa atas segala-galanya. Berarti Tuhannya Yahudi kan? Tuhan Allah Bapa di surga yang mengambil rupa Nah, menjadi itu mana dalilnya? yang Coba mengambil tunjukkan. rupa menjadi manusia. Tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi mengatakan itu, silakan. Tuhannya Yahudi. Iya. Iya dong. Maksudnya Kan Tuhan dia yang Yahudi punya. ini kira-kira tujuanmu apakah harus Yahweh sesuai yang Iya Yahudi? dong. Lalu Oh, siapa? Lalu Jadi, siapa? Lalu Saya tanya dulu Juma. Juma ini kan bagi saya begini. Iya, siapa? Juma tahu nggak
bahwa kalimat kurios, penyebutan kepada Tuhan dalam perjanjian baru, ya bahasa Yunani koine itu, tahu nggak itu penerjemahan dari mana? Terjemahan dari bahasa apa itu? Kurios, tahu nggak? Yunani. Dari situ aja Juma tidak paham. Jadi kurios itu apa? Oke, baiklah. Beginilah kalau diskusi baru silakan. enak. Ketika tidak tahu, nanya. Jangan Ya, sok silakan. tahu. Ya silakan. Yunani kurios itu bahasa Jadi apa coba? bahasa kurios yang kalau dalam bahasa Yunani koine itu diterjemahkan dari bahasa asli di dalam perjanjian lama Septuaginta yang berkata theos. Theos sama dengan YHWH atau disebut istilah seringnya adalah Yahweh. Ya. Coba. Yahweh, penyebutan Yahweh atau theos itu dari Coba. Septuaginta Di mana? diterjemahkan ke dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani koide itu merujuk kepada kepada penguasa, makanya sering juga disebut tuan atau bahasa Inggrisnya Di mana Lord. itu? Di mana Atau bahasa tertulis? Inggrisnya disebut Lord. Di mana tertulis bahwa orang-orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos, itu di mana tertulis? Itu kan orang-orang Yunani Romawi yang mencocok-cocokkan itu. Artinya gini Jum, kalau Juma kemudian lalu terus merasa secara karakter berpikir yang a priori setiap perkataan orang bagimu adalah salah, maka sesungguhnya Bukan salah. Lucu maka Anda ini. sesungguhnya diskusimu adalah diskusi yang Lucu kosong Anda ini. dan hanya ingin mendapatkan follower atau gip atau apa, hanya itulah tujuanmu berarti. Kenapa giliran Anda tersanggup lantas menuduh saya? Bukan Tidak. Jum. Kalau misalnya Di dalam mana berdiskusi orang kita, Yahudi? Di mana orang sifatnya Yahudi harus dialog yang hidup. Elohim, menyebut harus Elohim saling dengan sebutan Theos itu lah, di mana? gitu. Itu kan sanggahan kalian aja. Di Sanggahan mana? itu firman Tuhan yang kami yakini loh. Bagaimana? Di sanggahan? mana Tuhannya orang Yahudi berfirman begitu? Di mana? Yang mana maksudmu di mana? Yang mana satu? Iya. Yesus harus menjadi penebus dosa, manusia menjadi penebus dosa. Di mana Elohim mengatakan itu? Yesus harus penebus dosa. Jadi arti dari Yohanes 1:1, Yohanes 1:14 bagimu apa artinya? Maknanya? Itu adalah Tuhan berfirman kepada Roh Kudus agar Roh Kudus sampaikan firman-Nya ke seorang perawan wanita perawan bernama Maria agar dia hamil tanpa laki. Maka Yohanes 1 dia, ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Jangan lari kemana-mana, Job. iya, sabar dulu. Makanya wawasan itu harus Yang saya kuat. tanyakan menurutmu Yohanes, kan kita berawal Yohanes 1 dari nomor perbedaan. 1 itu kan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri menyampaikan kepada Roh Kudus agar Roh Kudusnya memberitakan kepada Maria agar dia hamil, sehingga firman yang datang dari Roh Kudus ini menjadi benar-benar fakta hamil dan melahirkan seorang anak yang adalah daging manusia. Sesederhana Sudah itu lagi kamu nggak paham. menyampaikan sesuatu. Ya Allah ya Karim. Jadi saya bacakan sama kamu Yohanes ya, tolong dengar sedikit. Silakan. Biar tidak menjadi penyesatan. Ya, aku siksa lagi kau di sini. Ya, kamu boleh tidak percaya, itu hakmu, tapi jangan menyesatkan. Saya percaya dan akan tersiksa lagi Anda saat ini. Bukan soal Tengok aja tersiksa. nanti. Jadi jangan Tersiksa. menyesatkan. Kamu justru merangkai. Bukan menyesatkan. Dengar, kasih saya waktu dong. Ya. Kamu justru merangkai jawaban yang justru semuanya tidak benar alias menyesatkan. Maka saya akan luruskan melalui yang benar. Begini, dengarkan. Firman yang telah menjadi manusia itu perikop. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Udah strict ya, tidak perlu ditafsirkan. Itu bahasa Indonesia yang sempurna. Lalu kemudian saya baca yang 14 untuk Anda dan mungkin juga Nomor 3 dulu, nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu dong. Oke, nomor 3 tidak masalah. Segala sesuatu, berarti segala sesuatu apapun, termasuk dijadikan Yesus. oleh Dia. Dia di sini Termasuk D-nya Yesus. huruf besar, kapital. Termasuk Dan Yesus. tanpa dia dengan D-nya kapital,
tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti dia yang maha kuasa. Menjadikan segala sesuatu. Jadi saya izinkan lompat ke ayat 14 karena Ingat, capek tunggu saya dulu. bacanya. Menjadikan segala sesuatu kan? Apakah perlu saya ulangi lagi? Enggak, tinggal jawab. Enggak, saya enggak mau digiring dengan suatu penyesatan. Enggak, tunggu dulu. Di data nomor 3 itu, dia menjadikan segala sesuatu. Segala Sesuatu dijadikan oleh dia. Termasuk Tanpa dia, Yesus. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu itu termasuk Yesus. Bukan. Bukan. Berarti tidak segala sesuatu, Cak Ayu. Segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu. Jadi gini maksudnya Jo. Saya jelasin ya. Boleh kita bertukar pikiran. Aku siksa Maksud saya, ini kan kawan. bahasa Indonesia Jun, kecuali bahasa Arab atau bahasa Yunani boleh kita berbeda paham. Ini kan bahasa Indonesia sangat sempurna. Yes. Jadi bolehlah kita berdiskusi tentang ayat yang satu ini karena bahasa Indonesia kalau kau masih tetap salah atau saya tetap salah, saya yang keliru kan gitu. Oke, betul ya, saya ulangi ya, kita pelan-pelan aja. Segala dimulai kalimatnya segala sesuatu. Berarti sesuatu itu adalah yang dijadikan, kan gitu ya. Segala sesuatu dijadikan, makin jelas ya bahwa sesuatu itu yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini itulah yang di ayat 1. Firman Tuhan dan firman itu Yesus enggak itu? Allah itu adalah firman dan firman itu menjadi Allah, itulah dia. Yesus enggak itu? Dan tunggu sebentar, Dia di situ saya jelaskan Yesus. dulu nih, saya selesaikan dulu. Dan Dia di situ tanpa Yesus atau dia, bukan? Dan tanpa firman yang menjadi Allah itu, tidak ada suatu pun ya yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu jelas ya, jelas. Jadi sesuatu itu adalah yang dijadikan. Sudah ada Yesus di situ. Penjadinya, kreatornya itu penciptanya siapa? Dia. Dia ini merujuk kepada pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah Yesus yang telah menjadi daging dari manusia di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya. Kok Yesus ada di situ? Izinkan saya membaca ayat 14 biar diskusi kita sehat. Silakan. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Firman ini yang di ayat 1 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita karena memang turun ke dunia dia di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Berarti berbicara keilahian. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. N-nya N besar. Merujuk kepada Kurios. Kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sangat sempurna. Oke, saya kira Jom. Kita sudah cukup lama. Tunggu dulu. Waktu. Dan semoga perdiskusian kita ini membawa manfaat yang baik. Dan saya berdoa selalu Abang Juma selalu sehat. Karena bagi saya sebagai orang Kristen, Juma adalah pastinya bermanfaat. Satu kali dulu saya menjelaskan. Kasih sesi sekali dulu saya menjelaskan. Biar Anda tahu, Anda salah paham gitu loh. Harapan saya Jum, Juma tetap eksis, Jangan dulu pergi. Saya berdoa kepada Tuhan. Jangan dulu pergi. Makin hari makin cerdas, ya kan? Di sini Dan dulu. Tapi hanya itu. Jangan pergi dulu. Jom, kita coba yang agak sehat dan fair. Jangan pergi dulu. Ya udahlah. Udah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi diskusinya antara Bang Juma dengan Bang Belanja Ringan. Luar biasa ya diskusinya ya. Saling bantah, saling ngotot. Di situ Bang Juma luar biasa memberikan dalil-dalil
memberikan penjelasan-penjelasan. Ada hal yang menurut kita sangat seru ya, terkait Yesus dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia, seperti domba yang dikorbankan di kitab Kejadian. Padahal di situ sudah jelas ya, itu di situ domba untuk menebus dosa, tapi umat Kristen ini menganggap Yesuslah itu domba sendiri untuk menebus dosa umat manusia. Dan ada lagi kejadian diskusi yang lumayan seru ya, terkait dosa keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Padahal di situ di Kejadian 3 ayat 3 menjelaskan dosa kutuk itu kepada ular dan tanah, bukan kepada Hawa atau Adam. Bang Juma sudah menjelaskan di situ terkait ayatnya, tapi kembali lagi ya, Bang Belanja Ringan tetap itu dosa umat manusia atau dosa Nabi Adam dan Hawa. Dan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa umat seluruh manusia. Kembali lagi untuk penilaiannya ke diri kita masing-masing, baik dan buruknya penilaian kita sendiri masing-masing. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.